Halo semua, jumpa lagi dalam Bahas Hukum. Di channel Bahas Hukum ini kita akan membahas isu-isu aktual, edukasi hukum dengan bahasa yang paling sederhana, dengan bahasa tongkrongan yang bisa dimengerti oleh semua orang. Apa sih hak seseorang ketika dia ditetapkan sebagai tersangka? Teman-teman, sebutan tersangka ini aja udah bikin kita keringat dingin ya. Siapapun yang pernah mendengar seseorang dinyatakan sebagai tersangka, itu pasti galau ya. Kalau Anda galau, Anda nggak sendirian. Ada banyak sekali orang yang galau ketika dia ditetapkan sebagai tersangka. Tapi tunggu dulu, jangan panik dulu. Pahami bahwa menjadi seorang tersangka bukan akhir dunia, bukan akhir dari segalanya, karena menjadi tersangka itu baru dugaan, baru sangkaan. Kalau kita melihat dari aturan hukumnya, tersangka itu apa sih? Jadi sederhananya, seorang tersangka itu adalah orang yang diduga melakukan satu tindak pidana. Kita garis bawahi kata-kata diduga. Teman-teman, kata-kata diduga, kita tahu bahwa negara ini adalah negara hukum dan kita menjunjung tinggi yang namanya asas praduga tidak bersalah. Jadi jangan khawatir, meskipun kita sebagai tersangka, kita wajib, ya kita garis bawahi, semua orang wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang membuktikan bahwa dia bersalah dan pelakunya adalah dia. Oke? Nah, pada video kali ini kita akan bahas tentang apa sih hak-hak kita ketika kita ditetapkan sebagai tersangka. Hal pertama yang harus diingat ketika kita mendapatkan status tersangka itu adalah hak untuk mendapatkan pendampingan hukum. Apakah pendampingan hukum itu dari pengacara atau dari pengacara yang dari kita atau dari pengacara yang ditunjuk oleh negara. Perlu diketahui bahwa setiap tindak pidana dengan ancaman di atas 5 tahun itu mutlak, itu wajib untuk didampingi oleh seseorang atau lebih pengacara. Dan jika kita tidak punya biaya untuk membayar pengacara, maka negara wajib untuk menyediakan pengacara mendampingi kita, memastikan kita menjalani proses hukum itu dengan hak-hak kita yang tidak dilanggar, dengan hak-hak yang tetap dihormati, dan hak-hak yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Lalu hak-hak itu apa sih? Yang pertama, sebagai seorang tersangka kita berhak untuk mendapatkan penjelasan dengan sejelas-jelasnya tentang sangkaan apa yang diberikan kepada kita. Jadi jika seorang polisi menyampaikan Anda dipanggil sebagai tersangka, itu kan pasti selalu harus ada surat panggilannya ya. Orang kecuali dia tertangkap tangan, itu beda. Tertangkap tangan itu seperti kita tertangkap basah lah ya, istilah sehari-harinya. Tertangkap tangan itu ketika atau pada saat melakukan kejahatan itu ketahuan, kegap, itu namanya tertangkap tangan. Lagi nyopet, kelihatan orang, ditangkap saat itu dan langsung dinyatakan sebagai tersangka. Karena barang buktinya ada bersama kita, atau kita terlihat oleh banyak saksi melakukan kejahatan, itu namanya tertangkap tangan, statusnya tersangka. Atau beberapa saat atau kejahatan atau dugaan tindak pidana yang disangkakan, yang dituduhkan, itu tidak tertangkap tangan. Nah, maka itu harus selalu ada prosedurnya, diawali dengan penyelidikan. Nah, ini yang harus bisa dipisahkan antara penyelidikan dengan penyidikan. Kalau status tersangka, maka itu udah pasti istilahnya prosesnya penyidikan ya, sidik, istilahnya teknis, tapi sebagai contoh penyelidikan dan penyidikan itu bedanya adalah pada saat penyelidikan itu belum, jadi polisi nih, polisi belum menemukan adanya suatu tindak pidana atau bahkan belum tahu peristiwa ini peristiwa pidana atau bukan. Sebagai contoh, ditemukan sesosok mayat di pinggir jalan. Polisi akan melakukan penyelidikan nih, karena di sana tidak ada orang, tidak ada saksi mata mungkin, maka yang harus dilakukan pertama kali adalah penyelidikan untuk mengetahui apakah meninggalnya orang ini, apakah penemuan sosok mayat ini adalah merupakan peristiwa pidana atau bukan. Kejadiannya kejadian apa sih? Apakah dia meninggal karena sakit, serangan jantung? Apakah dia meninggal karena kelalaian dia sendiri ya? Misalnya dia jalan terus kepalanya kepentok tembok atau jatuh sendiri, atau penyebabnya disebabkan karena adanya ada pihak-pihak tertentu yang menimbulkan kematiannya. Misalnya dia ditabrak atau dia dipukul pakai benda tumpul atau mungkin ditikam pakai benda tajam atau seperti apa. Nanti penyelidikan akan menentukan penyebab kematian dari si orang yang tadi itu apakah sebuah kejadian pidana, sebuah peristiwa yang harus ada yang bertanggung jawab, atau
peristiwa biasa. Setelah dinyatakan bahwa ini peristiwa pidana, berarti ada pihak yang harus bertanggung jawab untuk sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kematian ini. Secara hukum harus ada tersangkanya nih. Nah, polisi meningkatkan statusnya tadi selidik ya. Setelah penyelidikan berhasil menemukan kenyataan bahwa oh ini peristiwanya peristiwa pidana, bukan peristiwa alami di mana orang ini mati sendiri atau mungkin bunuh diri atau karena penyakit yang diderita, sehingga ini peristiwa pidana dan harus dikembangkan, harus ditingkatkan. Maka kita sebut dalam istilah teknis hukumnya itu sebagai penyidikan. Dalam penyidikan ini karena peristiwanya tadi udah jelas bahwa peristiwa pidana, sebab kematiannya juga adalah disebabkan karena ada pihak lain yang menyebabkan kematiannya, maka dikembangkanlah penyidikan itu sehingga ditemukan beberapa kemungkinan dari orang-orang yang harus bertanggung jawab, yang diduga keras sebagai pelakunya. Teman-teman, dalam proses penyidikan ini itu juga tidak dengan serta-merta, itu tentu dilakukan dengan mengumpulkan banyak saksi, melakukan olah TKP, melakukan visum atau bahkan otopsi untuk bisa mengecek, meminta rekaman CCTV di sekitar area kejadian dan sebagainya. Semua tugas-tugas itu dilakukan untuk mengumpulkan bukti untuk lebih berfokus pada siapa yang bertanggung jawab atas kematian ini. Mungkin komunikasi terakhir dengan si korban ini akan dicek, siapa yang terakhir bersama dia, siapa yang terakhir berkomunikasi dengan dia, dan kemudian mengerucut pada satu atau beberapa orang tertentu yang diduga kuat, diduga keras sebagai pelaku yang bertanggung jawab atas kematian ini. Setelah itu kemudian naik jadi tersangka nih ya. Ini katakanlah ada satu atau beberapa tersangka, nah jangan panik juga. Atau mungkin bahkan dalam situasi seperti itu kita merasa bahwa kita udah salah. Nggak juga. Dalam banyak kasus penyelidikan juga berlangsung dengan cara yang tidak selalu benar. Maka dari itu kita semua harus melek hukum. Itulah kenapa tujuan dari channel ini adalah bagaimana memastikan kita semua bisa lebih melek hukum, bisa lebih sadar hukum dengan bahasa yang sederhana, dengan bahasa yang bisa kita mengerti dalam seperti kita berbicara sehari-hari. Jadi teman-teman, ketika kita jadi tersangka, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah Anda punya kesempatan untuk didampingi. Sebenarnya tidak perlu didampingi kalau Anda paham hukum. Makanya penting banget kita menjaga diri kita, menjaga keluarga kita dari hal seperti ini. Dan karena kita harus melek hukum, kita harus paham hukum sebagai cara kita untuk menjaga diri kita. Kita berhak untuk diam. Kita tidak wajib untuk menyampaikan apapun yang kita anggap ini akan memberatkan posisi saya. Jadi teman-teman, tanggung jawab untuk mengumpulkan bukti itu bukan sama kita ya. Kita tersangka, kita dinyatakan diduga sebagai pelakunya, maka yang bertanggung jawab, yang harus ngumpulin buktinya itu bukan kita. Yang ngumpulin bukti-bukti itu mereka yang diberi tanggung jawab, namanya penyidik. Biasanya polisi ya. Kalau di KPK juga ada namanya penyidik KPK, kalau di Kejaksaan juga ada, tapi namanya sama, namanya semua penyidik. Tanggung jawab kumpulin bukti ini ada sama mereka. Jadi kita nggak boleh dipaksa untuk memberikan keterangan, apalagi jika keterangan itu memberatkan posisi kita. Kita berhak untuk diam, kita berhak untuk ingkar, bahkan kita punya hak untuk nolak semua tuduhan itu. Nah, tapi hukum akan mengumpulkan bukti, silakan saja, tapi kita nggak bisa dipaksa. Apalagi dengan menggunakan cara-cara kekerasan, ancaman, intimidasi, atau hal-hal yang di luar hukum lainnya. Kalau teman-teman pernah dengar zaman-zaman dulu orang digebukin, dipaksa mengaku, orang-orang ditekan, orang-orang ditakut-takutin, hal-hal semacam itu tidak akan terjadi jika kita tahu apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan masalah hukum, apalagi jika dalam status kita sebagai tersangka. Selain itu apalagi, kita harus segera diperiksa. Jadi 1 kali 24 jam itu harus jelas nih status kita. 1 kali 24 jam apakah kita akan ditahan atau tidak. Teman-teman, untuk bisa ditahan itu harus ada syarat-syaratnya juga. Untuk bisa ditahan, seseorang itu harus ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Selain hak-hak itu tadi, hak untuk tidak dipaksa mengaku, hak untuk didampingi pengacara, hak untuk tetap mendapatkan akses medis, hak untuk tidak disiksa, diintimidasi, ditekan, hak untuk yang penting itu adalah hak untuk, yang krusial adalah hak untuk meminta diadakan, hak untuk pertama ya, hak untuk diberitahu ya. Kita harus tahu alasan kita dinyatakan sebagai tersangka itu apa. Jadi penyidik wajib, polisi wajib banget ngasih tahu kita dituduh, disangka, diduga atas tuduhan apa. Pada titik itu kita berhak tahu nih, Pak saya dipanggil ini kenapa nih, jelasin dulu. Kita nggak akan ngasih keterangan apapun sebelum tahu detail apa yang kita dituduhin. Jadi jangan asal datang menjawab apapun yang ditanyakan sebelum kita mendapatkan penjelasan tentang tuduhannya apa sih sebenarnya. Selain itu apalagi yang paling penting bahwa aturan hukum kita, KUHP kita ya,
KUHP itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya, tentang bagaimana sih tata cara hukum itu dilakukan hukum acara pidana ya. Itu hak untuk mengajukan pra-peradilan. Jadi pra-peradilan itu kita nguji nih, kita keberatan, kita ditetapkan sebagai tersangka sementara kita merasa bahwa ini salah orang nih, atau bukan kita pelakunya ya, atau tuduhan ini tidak ada dasarnya, atau apapun yang membuat kita merasa bahwa atau termasuk pasal yang disangkakan ya itu salah pasal misalnya ya, kita bisa mengajukan permintaan atau permohonan ke pengadilan yang disebut dengan pra-peradilan. Jadi itu hak yang dijamin oleh undang-undang bahwa siapapun tersangka berhak untuk meminta pengadilan menguji tentang sah atau tidak nih saya dinyatakan sebagai tersangka. Nanti biar pengadilan yang menguji apakah penyidik, apakah dia polisi, jaksa, KPK atau apapun itu sudah sah dalam hal melakukan penetapan tersangka. Karena syarat penetapan tersangka itu kan harus didukung oleh minimal 2 alat bukti. Minimal 2. Misalnya gini, misalnya alat bukti itu kan ada beberapa ya. Alat bukti saksi misalnya, alat bukti surat, alat bukti ahli, alat bukti petunjuk, bla 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 dan sebagainya. Nah, kalau dalam hukum acara pidana itu ada 7 alat bukti. Untuk bisa menetapkan seseorang menjadi tersangka, itu minimal didukung oleh 2 alat bukti. Jadi misalnya nih hanya saksi aja nggak cukup. Saksi harus didukung dengan alat bukti lain. Misalnya keterangan dari ahli menyatakan bahwa ini lukanya luka benda tajam nih. Saksi juga benar mengkonfirmasi bahwa saya melihat orang ini yang saat ini jadi tersangka ya, katakanlah, dan menggunakan senjata tajam seperti yang dikonfirmasi atau yang cocok dengan keterangan si ahli tadi. Maka barulah seseorang bisa ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan 2 alat bukti yang cukup. Jadi 2 ini adalah standar minimum ya, nggak boleh kurang dari itu. Misalnya nih, ada orang bilang dia pembunuh nih, tapi nggak ada dukungan alat bukti lain, nggak ada CCTV, nggak ada ahli yang menjelaskan, tidak ada juga barang bukti apapun, itu nggak bisa. Biarpun bahkan 10, 20, atau 100 orang berteriak bahwa kita melakukan kejahatan itu tidak cukup untuk bisa disebut sebagai seorang tersangka. Dia harus didukung oleh minimum sekali 2 alat bukti. Nah dari itu, maka lembaga pra-peradilan, pengadilan ya dalam hal ini, pengadilan yang dimaksud di sini adalah pengadilan negeri tempat di mana si penyidik ini berdomisili. Misalnya nih, penyidik kota Jakarta, maka pengadilan negeri Jakarta. Kalau Jakarta Pusat di sana posisinya ya Polres Metro Jakarta Pusat. Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili permohonan pra-peradilan itu adalah pengadilan negeri Jakarta Pusat. Kalau kita di Surabaya, misalnya nih Polresta Surabaya atau Polda Jawa Timur atau salah satu polsek nih ya, polsek katakanlah Rungkut di salah satu kecamatan di Jawa Timur, maka yang berwenang untuk memeriksa permohonan pra-peradilannya itu adalah Pengadilan Negeri Surabaya. Oke, dari situ kita sekarang lebih paham bahwa menjadi tersangka itu bukan akhir dunia, menjadi begitu seperti dunia runtuh, nggak perlu panik, nggak perlu khawatir. Pahami hak-hak kita sebagai tersangka, dan jelas semuanya harus dimengerti dan tidak perlu menandatangani BAP yang kita tidak tahu isinya, tidak perlu menjawab pertanyaan yang kita tidak tahu, segera minta. Kalau kita tidak bisa, segera minta bantuan hukum, hubungi pengacara kita atau teman kita yang paham hukum untuk mendapatkan pendampingan. Itu yang bisa kita lakukan untuk bisa lebih pede saat berhadapan dengan masalah hukum. Apakah itu sebagai tersangka atau apa gitu ya. Saksi nanti kita akan bahas lagi. Apa sih bedanya saksi dengan tersangka? Nanti kita akan bahas di video yang lain. Itu dari saya, next kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat, kita bahas hukum dengan bahasa anak tongkrongan. See you.